bisa membantu lah untuk memperbaiki masalah-masalah ya mereka nih yang lagi main sekarang juga. Oke, tapi game yang kedua yang akan dimainkan setelah dihancurkan di game yang pertama nih ya. Apakah di FYG akan bisa selamat nih buat di game yang kedua? Iya, dan juga Blue Side kali ini bertukar ya untuk Ulfhenar. Masih ada Yves. Yves ini berarti PR first pick yang ban ya. Mereka kayaknya nggak mau first pick Yves banget kan. Ya mereka nggak pakai Eve ya. Mhm. Ya bukan Rosa banget gak sih? Bentar, Rosa ini- itu lebih ke burst langsung der gitu. Iya, dan Matilda di ban Om. Akhirnya kita lihat Matilda. Fight for the ultimate Matilda ransom Fanny is ya. picking. Iya loh, Matilda tadi kayak Matilda siapa ini capung nih ya. Gak di ban, gak di pick juga kan di match sebelumnya. Yap, dan Fanny akhirnya di ban lagi. Oke. Gak akan dikasih ke TNZ. Ya karena TNC juga mahir nih dengan Fanny-nya. Makanya Mohon jadi maaf ya. tadi juga mungkin salah satu bentuk deny pick juga gak sih? Ya bisa jadi sih di Nepik biar gak keambil. Wah, Chow. Team is Ini picking. Chow. Ini appearance-nya sangat-sangat 100% loh. 100% ya. Dan win rate-nya juga 73%. Wow. Di atas 70% itu udah sangat-sangat bagus sekali apalagi buat turnamen internasional. Oke. Moskov? Oh, Your team is picking. Bruno-nya ternyata. Bruno dan Gatot Kaca. Oke, di skip langsung nih buat Bruno ya. Menyadari memang potensi dari Bruno dengan Melvigan tadi lah. Ya. Dan juga sustainnya dengan satu Haskell dia bakal bisa secara ya bertahan selama mungkin di lane-nya dia. Kalau gak ada yang nge-burst dia bakal kembali nge-regain health-nya dia dengan volley shot. Oke. Tapi ini high loss Khalid juga kebuka ya. Kalau sekalian kan Tapi main, mau ditaruh di mana? atau main assassin aja sekalian. Langsung main Langsung assassin buka lagi. sekarang assassin. Suyo pun masih ada. Masih ada. Tuh. Oke. Atau ya kalau ngeliat dari segi polanya mereka membiarkan gold lane jungle-nya terakhir ya. Yep. Hylos dan Nathan nih. Nathan yang keluar nih. Lama banget kali Nathan. Sebenarnya Nathan absen cukup bagus buat hero-hero kayak tebel-tebel ya. Mm-mm. Kayak ini tanpa Nathan mereka bakal berkuasa nih. Tapi kalau ada Nathan seperti ini, Gatot Kaca nggak aman. Kalau misalnya ada satu hero tanky lagi seperti Suyo juga nggak terlalu aman nanti. Alpha pun nggak aman sama sekali dari Nathan. Musuh Iya. besarnya dia malah. Terus juga kayak dia bisa bikin kita pusing. Nah itu yang serem ya, interference ya. Interference ya. Ya, mengganggu banget dan ya entropi kalau dilompatin dengan Avatar of Guardian bisa di dodge nanti. Bisa pindah. Bisa pindah. Dan cooldownnya cepet ya. Cepet banget. Yap, dan Suyonya diambil oleh teman-teman dari DFYG. Ya, yang berarti di FYG mereka masih belum punya romer-romer yang bisa main pick off ya. Jadi Gatot Kaca ini memang bisa buat jadi romer, tapi kalau dipakai dengan pick shoe, apakah memang cukup cocok? Karena tadi untuk Tigreal-nya sendiri, aku jarang ngeliat impact dari Implosion. Tadi ya, di game yang pertama. Yap. Oke. Ini mid lane belum kelihatan satu sama lain. Disimpan ini kayaknya dua hero ya, mid dengan jungle-nya punya si Ulfhenar ini bener-bener udah sampai yang terakhir. Dan Hayabusa, respect dulu. Yap. Hilangin Hayabusa. Hati-hati masih ada Joy. Berarti sama-sama menitik tumpukan di arah kedua belah mid laner gak sih? Rosa dan Iwan gitu loh yang bakal head to head. Tadi ada diakui juga kan sama Yap. Rosa, katanya Iwan ini oke. Oke juga, tapi Cici di ban. Ya. Hylos EXP. Harusnya ya. Ya, kemungkinannya. Hylos Harusnya EXP. EXP. Karena tadi yang pakai cowoknya juga di Apex 47 kan? Yap. Alien ya? Alien. Alien. Sebagai roamer. Bisa diganti lah sebenarnya, mereka bisa flex juga. Bisa tuker-tukeran lah ya. Mau roamer, mau di EXP. Tergantung lagi nih untuk last bandnya juga akan mengarah kemana dari teman-teman di FYG. Mid lane kah atau targeting ke arah Where there is Nah, mid light, lane Loi there ya. are also shadows. Oh, Loi lagi masih. Berarti Valentina loh, Mas. Valentina bisa diambil justru sama di FYG. Valen ya Ben. Valentina ban. Atau satu EXP lagi nih buat kill VJ yang di ban. Buat kill VJ. Ya. Kali Khalid bisa biar tidak ada keributan ya di early game. Kali memang suka ribut. aktif lagi kan. Aktif banget. Karena sandwalknya dia itu loh. Kayak movement speednya lumayan cepat ya ngebusnya. Oke. Last band dari Ulfhenar sedang dipikirkan masak-masak karena siapa yang nggak mau 2-0 ya kan? Nah, lagi didiskusikan bersama dengan Bad Galsev di sana. Hope will find a way, Your even team when is all is picking. forlorn. Bisa Valentina kalau mau diambil, kalau enggak bisa jatuh ke tangan Ulfhenar.
Valen sih. Kalau mereka ambil Valen, Aurora nih. Tapi Valentina udah paling best sih kayaknya. Atau ya mau main high ground kayak range jauh kayak tadi kan Nathan kan bakal lumayan kesusahan kan ketemu sama mungkin Varsha-nya yang bisa diambil. Ya tapi menurutku kalau mereka ambil selain Valentina bakal bahaya. Betul. Karena Glorious Pathway dibuka itu match mid laner susah loh buat kabur. Iya dan kalau kena tabrak sama Chow gak bisa Iya, kabur. nggak bisa kabur Pasrah gaming. Kalau Valen kan masih punya dash ya, Arcane Shade-nya. Ya, oke. Tapi untuk pick keempat dari di FYG, mau buka mid lane sekarang harusnya iya sih. Valentina bisa Valen. jadi option. Payback. Enggak, ternyata Varsha-nya di Dina Hitam. Yang sebenarnya kalau ketemu sama Valentina diambil lagi Federer setnya. Nathan. Iya ini Valentina. Oke, Varsha memang bisa zoning out buat Nathan-nya. Valentina Joy. Iya. Wah, Valentina Joy itu ya banyak magic damage sih. Iya sih. 4 ya jadinya. Gak 4. masalah gak sih? Gak ada masalah. Ya yang penting yang pukul turret ada. Tuh. Ada kalau misalkan quote line-nya Cecilion gitu baru Wow. nangis sih. ya kan. Bisa. Kalau mau main agak-agak defensif dikit, siapa ya dia ya? Paramis Paramis bisa. buat ya counter initiate gitu. Xavier Bisa. main jauh. Novaria? Oh udah lama Waduh, ngeliat udah Novaria. lama banget kali Novaria. Iya. Cecilion gak sih? Valentina sih. Valentina Nolan. Mereka butuh physical ya. Mhm. Dan lastnya, nah ini dia nih. Kill VJ mau kemana nih? Gatot Kaca atau bukan? Khalid sih bagus. Pegangin ya. Pegangin aja Nolan. Ayo, ini kalau misalkan gua ambil ini pilihannya satu kan ini ngasih 3 tadi ya. EXP. Tadi lah. Tadi saya juga Arlot. bagus. Betul. Arlot juga masih oke. Atau mau Gatot Kacanya lempar ke gua lu ambil grok gitu kan. Bisa juga. Lagi-lagi itu lagi discuss tuh. Atau kaja. Oh, atau aja boleh. Biar gua aja nih pakai Gatotnya. Main pick off kan? Bisa. Tapi ada Valen. Ada Valen tuh yang susah Agak tuh. susah ya. Jadi kopi-kopi ya. Iya. Dan harus yang agresif juga sih buat nge-screening balik si cowoknya nih jangan sampai leluasa kayak tadi. Dan harusnya menuju ke arah Esmeralda. Wuh. Perdana ya berarti ya? Esmeralda EXP. Yes. Yes. Iya dong, mau di mana lagi dia? Esmeralda. Biasanya kita ngeliat Esmeralda ketemu sama Fovius. Ketemu sama Harit. Ya tapi ini Apex-nya yang jadi roamer. Hylos. Hellas roamer. Hylos Romer. Karena kayaknya dia bakal susah sih kepegang sama Esmeralda di EXP. Iya. Jadi biarin aja adu pok. Iya, tapi Esmeralda yang bakal diambil dengan Nathan juga sih. Esmeralda dengan Gatot Kaca ini kayak mereka bisa ditahan dengan Nathan, tapi Nathannya bakal bisa ditahan dengan Varsha. Wah ini udah Saling ya. saling tahan menahan. Oke. Tinggal kalau jungle-nya ya secara burst kalau memang dari early-nya dipegang dengan Ultvetnar ya mereka bakal enak karena itu Nolan. Alright, dan kita akan lihat sama-sama di game yang kedua, match point untuk Ulfhednar. Apakah akan ada poin penuh yang diambil ataukah akan kita terbawa ke game yang ketiga? Karena kita akan lihat sama-sama ini dia, pemandangan di Land of Doubt. Let's go. Ini ada yang baru lagi nih sekarang. Setelah Varsha, Esme. Esmeralda yang keluar juga. Udah lama dah ngeliat ya buat Esmeralda. Karena secara status sebenarnya Esmeralda kan ada di barisan tank. Jadi ya bisa lah kalau mau jadi badan juga. Buat di barisan depan. Dan bagian midnya, Yuan yang di pressure. Yep. Dan bahkan Revitalize harus di trigger nih sekarang. Nah ini beda nasib ya, kayak tadi menang Pok dan hero power juga ya untuk Rosa dengan membawa agility dan juga Warden's Blessing. Rosa nih lari-lari kayaknya sama, begitupun dari Esmeraldanya. Iya, dan juga, tapi bedanya mungkin kembaliin Impure Rage ya dia ya. Buat si Rosa. Yep. Rapture, oke. Tapi ini dia saling adu pok satu sama lain untuk di area mid. Lebih banyak bahkan untuk di FYG. Yap, Alien udah mulai terjebak. Tapi Apex 47 sudah kuat pastinya untuk berada di lini paling depan. Vexio bakal dipegangin dan First Blood diamankan di tangan dari Apex 47. Tapi balasan sudah mulai terjadi, Alien terjebak. Kill VJ akan langsung saja dikejar. Masih ada shield tambahan tapi fracture-nya masih belum cukup damage. Dikejar lagi tapi Rosa punya flicker untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Dan satu hit terakhir itu dia. Pasif dari Curse of Crow yang berhasil untuk mengejar ke arah Rosa. Ya, nyaris bisa digocek tadi. Tapi masih bisa kena terjadi buat Rosanya. Dan ya untuk pertikaian early game yang cukup sengit tadi terjadi juga di bagian topnya Alien. What? Solo kill! Chow Conclusive Blast. Oke, udah ada solo kill ya.
Sebagai Esmeralda memang adalah matchup yang cocok sekarang buat Chow juga. Karena sepertinya dari ult sebenarnya mereka akan berusaha untuk memegang turtle-nya yang pertama ini. Lihat bagaimana Apex bersama dengan Rosa yang cukup sering untuk mengganggu ya. Meskipun level 3 ya, tapi nakal banget nih buat Rosanya. Iya, dia masih berani ya untuk ngasih pop damage-nya juga. Tapi lihat Apex 47 bukan cuma sekedar durable. Damage continuous dia dari Ring of Punishment-nya juga meresahkan. Iya, terus dapetin Feather Airstrike lagi. Walau wah, bahaya nih. Ini gak ada bedanya sama yang tadi ya. Malah ini lebih enak bisa kabur. Bisa kabur ya. Lebih cepat dibanding Wings by Wings. Ya, pada Arcane Shot untuk bisa kabur juga. Yuan yang lagi terdesak juga. Untuk pembukaan rumput juga harus berhati-hati bagi Yuannya. Jangan sampai salah karena akan tercil separuh HP pastinya. Dan Apex bersama dengan Elian ini akan mengusir mundur pemain-pemain dari DFYG. Sementara Solo kill, tidak. Ternyata ada Rosa juga yang membuka satu buah feeder Astrike Curian. Tapi dengan adanya Pexio kali ini menjadi targetingnya Alien. Satu buah jet kundo terakhir terlalu tebal. Pemain-pemain dari DFYG. Alien terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Sementara efek Terrifying. Dan bahkan men-trigger satu buah Purify di dalam tubuh dari KLVJ. Apex 47 memang ditumbangkan. Namun adanya takeover terhadap Turtle telah dilakukan juga oleh Uverner. Avatar of Guardian mengincar tapi Zed berhasil melakukan pencurian terhadap turtle-nya. Ya, sayang sekali agak terpecah tadi untuk Ulfnar. Ada yang ambil turtle, ada yang sedang melakukan team fight juga. Dan ternyata pencurian berhasil dilakukan. Sementara di bagian bottom lane, ini yang mungkin tidak kita duga ya. Bagaimana Sunshine akan terkena kill. Langsung hilang ya. Gak bisa kemana-mana karena gak ada flicker. Flickernya apa? Oh enggak ya, gak ada flicker. Terus juga gak ada entropy. Yap. Sehingga langsung hilang. Ini mungkin jawaban dari ya DFYG. Rasakan apa yang aku rasakan di game sebelumnya. Brunonya kaya banget sekarang. Yap, Brunonya free banget juga. Feeder Astrike dari belakang akan memberikan pressure lagi untuk Uverner. Terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Ya, semakin sengit juga terutama untuk di bagian top ya. Dimana Esmeralda-nya ternyata berhasil untuk melakukan plating ya. Half dari top turret-nya yang dilakukan tadi untuk di area top. Dan bahkan ini lebih ke power buat long-nya sih yang jelasnya. Bruno lagi-lagi satu Husklaw udah kuat banget buat di lane. Item kedua Berserker Fury bisa join buat team fight. Di item yang ketiga dia akan sangat sulit untuk ditargetkan karena range yang sangat jauh sekali. Yuan first item Bloodwings. Yes, langsung ya. Sama sebenarnya. Bloodwings. Bloodwings, abis itu ke Glowing. Baru Wishing Lantern ya. Oh, ini merasakan apa yang dirasakan tadi. Ya benar. Persis ya, karena Farsha Bruno ini menjadi kombinasi yang begitu mengerikan. Grand Fatway telah dibentangkan dan bahkan area of effect jangkauan dari Iwan yang begitu mengerikan membuat dari TNC harus berhasil untuk dihilangkan. Ya, karena sebenarnya untuk Nolan sendiri dengan badan yang tipis ya, ini nggak bakal bisa untuk head to head berhadapan dengan Esmeralda atau dengan Gatot Kaca. Jadi untuk fracture-nya dia akan menjadi sia-sia juga dan Sunshine nggak bisa kemana-mana. Iya, harusnya dia bakal coba untuk langsung bisa ditumbangkan juga. Mega kill ditabung oleh Z-nya dengan begitu snowballing di FYG. Mereka meruntuhkan bangunan demi bangunan yang dimiliki oleh Uvelnar. Dan ini adalah salah satu winning condition untuk di FYG ya. Main pick off dari awal, early snowball kalau mereka dapatkan. Ini yang sering mereka lakukan untuk mendapatkan poin kemenangan gitu. Yes, dan kali ini dari Turtle-nya bakal coba untuk langsung di kontes The Way of the Dragon. Terlalu terburu-buru kah? Karena Turtle-nya masih belum mau diambil secara cepat. Alien masih mencoba untuk mundur, tapi KLVJ mengejar ke arah TNZ. Poin kill yang berhasil ditabung lagi, ditukar juga dengan adanya Turtle yang didapatkan pula. Uverner ini benar-benar kayaknya udah mulai tersetir sih sama gameplay dari DFYG. Ya karena DFYG mereka udah mulai kumpul 5 kan. Kumpul 5.000 gold. Brunonya udah jadi juga ya. Ngapain lagi mereka harus split push. Mereka bisa join untuk memaksakan ada team fight yang dilakukan juga. Karena Sunshine masih butuh item. Dia masih stuck loh di level 6 buat Sunshine-nya. Iya, tertinggal jauh banget. Goldnya juga bahkan, levelnya juga 02. Dan juga kalau misalkan dari Uverner ngebawa ini ke arah late game, belum tentu aman. Karena positioning dari Nathan ini bakal dikejar banget sama areanya Farsha. Iya, dan TNC-nya ini agak beda sih, karena dia melee juga ya. Melee ketemu dengan hero-hero yang bisa nempelin dia. Apalagi kill TJ kalau sampai punya Ice Queen kan udah sakit juga tuh nanti buat Esmeralda-nya. Let's see untuk itemnya nanti kemana, karena Bruno-nya sih yang jauh lebih pasti juga. TNC Hunter Strike dan Long sudah punya Berserker Fury, ini jelas team fight udah bisa di-initiate oleh di FYG. Mereka bisa maksain nih buat Long-nya dapetin point kill. Yep, dan gold difference-nya terasa sekali ya, terutama di gold lane-nya juga. Namun sekarang Feather Airstrike kembali terlihat untuk memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari Uverner. Satu hit terakhir lagi, Alien masih bisa di body block oleh Apex 47.
Ada 1v1 situation di arah top lane kali ini. Sunshine Yap. berhasil terkena solo kill dari Z dalam keadaan under. Bermain jauh sendirian. Itu menjadi hal yang cukup krusial, Om. Ya udah pasrah juga tadi sampai flicker pun nggak dipakai akhirnya. Dan karena ada Parsha yang membuat Sunshine nggak bisa terlalu bermain sekarang. Kayak dia mau kasih basic attack-nya juga. Bagaimana caranya karena udah di zoning langsung dengan Feather Airstrike. Jadi peluangnya ya entropy terbuang karena ada Feather Airstrike yang dibuka dengan Yuan. Dan gak ada ruang gerak sama sekali, masih dengan pressure yang masuk di FYG tidak menghentikan serangan mereka sama sekali. Yes, karena ini inisiasinya bakal ada dua ya. Wah. Avatar of Guardian, Falling Star Moon tadi sempat juga dihempaskan. Glorious Pathway telah dibentangkan oleh Ulfhednar. Hanya memberikan karpet untuk mundur saja nih dari DFYG. Yep. Dan turtle-nya spawn. Ini turtle-nya gak bakal diambil ya, bakal diubah untuk menjadi Lord. Kayak mereka akan mengincar untuk permainan cepat saja karena mereka sudah unggul terlalu jauh sekarang. Dari itemnya juga Esmeralda, Enchanted Talisman, Thunderbelt. Oke, jelas ada efek-efek slow juga yang bisa diberikan dari Thunderbelt-nya. Dan dari Turtle yang bakal didiemin sekarang. Ini gak ada peluang untuk Ulfhednar bisa maju juga ke depan. Banyak PR-nya sih, karena TNC gak dapetin ruang gerak ya. Ini otomatis Sunshine-nya juga ketutup untuk bisa farming mau di mana. Ya. Karena mereka butuh untuk kasih makan Sunshine-nya dan gak ada makanan sama sekali. Rosa, Avatar of Guardian. Ini hati-hati sih, kayak pemilihan IMU juga jadi pengaruh ya. Kayak tadi dia maju sekali tendang Bruno, hilang sepertiga. Iya, itu dia. Bruno-nya udah terlalu jadi ya bisa dibilang buat long-nya. Dengan dua item yang menuju ke item yang ketiga, biasanya udah punya Melvic Gun pas dapetin Lord-nya. Ini yang bahaya nih, karena satu Lord ini bisa menghabisi Ulfhednar. Yes, dan kali ini bakal coba untuk dipaksa mundur lagi. Lord bisa didapatkan di tangan dari DFYG. Dan satu space yang dimanfaatkan oleh Sunshine ya, ini setidaknya mendorong lagi satu wave minionnya. Dan Malefic Gun-nya udah selesai, Om. Nah itu dia kan, kayak dapat Lord, dapat Malefic Gun. 3 item selesai, dan ini item yang paling penting kan tadi buat Bruno-nya, membuat dia di belakang jauh. Dan draft dari Ulfhednar, mereka nggak ada yang bisa langsung ke belakang. Paling untuk bisa membuat efek slow aja dari Glorious Pathway. Dan itu pun bisa dihindari dengan dash kiri atau kanan dengan flank tackle. Wah, aliennya bakal coba untuk dipegang. Dan tidak ada lagi jalan untuk pulang bagi alien. Even Flicker pun tidak membuat dirinya bertahan. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya satu buah IMU dari Feeder Ice Strike. Dikombinasikan dengan Fracture tidak cukup untuk bisa mendapatkan kompensasi atas hilangnya alien. Avatar of Guardian telah dihempaskan, Entropy terpaksa harus dikeluarkan juga. Efek Town membuat dari Rosa terpaksa mengeluarkan satu buah Flicker untuk mundur ke arah belakang. Satu buah base turret di arah tengah pun akan dihancurkan oleh DFYG. Lord sudah mulai merasak masuk, namun high ground bisa dipertahankan karena masih ada Sunshine. Tapi Vexiu, HP-nya udah mulai low, terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Evil Queller menjadi ancaman yang cukup berarti sehingga kali ini Ulfhednar harus mundur terlebih dahulu. Snowball langsung dipegang, di FYG tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berhasil untuk mendapatkan mid base turret. Dan udah mulai mengosongkan ya untuk jalur dari buff yang akan diambil oleh Ulfhednar. Dan ini sulitnya sekarang Ulfhednar untuk bisa keluar karena mereka nggak punya damage yang mumpuni ya, mereka harus kumpul 5. Sedangkan kalau mereka sampai kumpul 5, Feather Airstrike jelas akan membuyarkan semuanya. Wah, ini udah makin besar ya, tapi Retribution dari TNZ masih bisa secure ke arah purple buff miliknya. Tapi masalahnya dari DFYG belum ada turret yang hancur nih. Iya, dan untuk pemberian damage-nya juga yang terbesar baru Rosa ya. Untuk TNC juga dengan Nolan-nya dia ini nggak dapetin spacing loh buat bisa nge-deliver damage-nya juga. Dan sedihnya ini Sunshine yang punya damage paling besar kayaknya malah Under ya. under banget 9.000 banding 41.000. Karena emang susah banget juga untuk ada di dalam satu buat teamfight ya. Iya, dan ini karena ada long mereka bakal paksain buat teamfight terus-terusan. Iya, kayak tadi tuh lihat Sunshine ada paling belakang. Kejangkau dengan ada Feeder Ice Strike juga. Falling Waduh. Star Moon telah terbuka kali ini menuju ke arah Apex 47. Base turret satu persatu sudah mulai dihancurkan. Dengan ada kombinasi Feeder Ice Strike Curian plus Glorious Pathway telah dibentangkan membuat dari Dian Feng Yaugai kali ini terpaksa untuk mundur lagi. Ya masih bisa bertahan dengan hilangnya ya top base turret dari Ulfhednar. Dan kali ini ya Dian Feng Yaugai-nya aman aja sih. Di bagian belakang kalaupun ya tadi mau ditargetkan buat longnya, mereka butuh banyak source skill. Bisa menembakkan dia, sedangkan Alien setangki-tangkinya dia ngemakan ternyata. Ditutup jalan pulangnya, ditungguin di depan gang. Alien gak bisa kemana-mana. Ya, udah diblokir semuanya. Lordnya kembali spawn, belum enhance loh ini, belum enhance. Bisa jadi ditunggu sampai dengan menit yang ke-12. Yap, tapi DNZ coba untuk maju lagi, mundur dengan gouge-nya. Tapi masalahnya juga perlahan-lahan ini Ulfhednar diam-diam dapetin 2 turret loh dengan dorongan minion. Ya, kayak di bagian bawah ya tadi. Dan ternyata bukan enhance loh yang diambil. Tapi dengan Lord yang biasa juga. Sebenarnya nggak sayang sih kalau mereka mau ambil yang Iya ya. sekarang ya.
Padahal kayaknya nggak bakal ada upaya kontes juga ya. Bener, kayak agak sayang aja sih kalau mau nggak. Tapi ya, itu dia. Lebih memaksimalkan nanti dorongan dari super wave minion yang bakal berjalan. Yes, Avatar of Guardian telah mengincar keberadaan seorang Rosa yang masih punya Arcane Shade Shadow Strike untuk mundur. Tapi Godlike disamankan, solo kill terjadi di tangan dari Z. Atas hilangnya Sunshine untuk keempat kalinya. Fracture telah dibuka namun damage-nya masih belum terasa sama sekali. Ngebuat dari DFYG kali ini mereka akan semakin pede dengan unggul dari segi jumlah. Feeder Ice Strike telah coba untuk dibuka oleh Rosa untuk membuat adanya efek pukulan mundur. Dan adanya balasan lagi, Falling Star Moon Rosa menghilang, long damage-nya terlalu besar, Legendary diamankan. Dan bahkan kali ini base-nya pun menjadi satu sorotan untuk DFYG menyamakan keadaan. Dan game yang ketiga akan segera terjadi. Rasakan apa yang aku rasakan di game yang pertama. Bruno kembali hadir dan memenangkan di FYG. Dan itulah dia ya, kemenangan yang cepat dan sesuai dengan skenario yang direncanakan oleh DFYG. Mereka memang kalau dapetin early momentum akan sangat bagus sekali. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan yang diperbuat juga ketika mereka sedang leading. Yes, dan wow, hari ini selusin. Hari ini full semuanya 2-1 real, pasif Omowo emang gak ada obat. Mantap. Karena memang penentuan dong. Betul, semuanya bakal memberikan yang terbaik. Tapi menurut ini lagi jelek-jeleknya berarti buat Outfielder. Mereka bisa terjegal. Karena mereka belum pernah kalah kan. Dan Iya. tiba-tiba kalahnya tuh kalah Telak. telak banget tadi. Ya Sunshine ini, wah gak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ya, sampai terakhir pun kena solo kill dia. Gak bisa ya, dan berarti ya semakin panas nih untuk game ini berarti menjadi best of one. Best of one, betul. Oke, gila. Tapi luar biasa ya buat di FYG tadi yang berhasil untuk ya keluar mungkin dari zona sulit mereka lah. Ya. Mereka ketinggalan 1, mereka harus bisa menang. Dan ternyata mereka menangnya sangat-sangat cepat sekali ya. 4-15 untuk poin killnya dari TNG yang tidak bisa mendapatkan poin kill sama sekali. Karena lawan-lawannya juga terlalu tebal. Iya, terus juga wah ini udah jauh, masalahnya juga kayak utility gak sih yang digunakan sama Rosa? Iya, dan Rosa jadi target kan tadi. Enchanted, iya bikin Enchanted dan udah terlalu besar damage-nya dan emblemnya juga 12 menit saja gamenya selesai. Di FYG mengamuk. Ya, longnya juga. Kayak long dari waktu ke waktu ini semakin membaik untuk permainan dia. Dengan membawakan, wah ini beda lagi nih emblemnya dia ya, Marksman. Ini berarti ada attack speed yang dimainkan, Fatal juga, Master Assassin dan juga Quantum Charge. Berhadapan dengan Sunshine ya, dimana 0-3 di awal sih menurutku mahal banget buat Sunshine. Karena dia menjadi target man akhirnya waktu di bagian bawah. Oke ini udah selesai hustle-nya, di backupin longnya 2 kali juga Sunshine harus tumbang. Dan dia gak dapetin gold yang dibutuhkan tadi. Jadi Iya. telat banget. Dan ini Nathan udah gak bisa ngapa-ngapain sih di draft ini ya. Yap. Kayaknya dikejar juga sama Marsha. Area of Effect. Ini Esmeralda juga yang akhirnya muncul ya dengan emblem support. Tambah movement ya. Tambah movement, mana. Mananya juga sama. Dan ini one sided game itu warna ungunya di kanan semua ya. Di FYG unggul semuanya, Turtle 2 karena dibiarkan untuk menjadi Lord juga. Orange buff bang. Yap, orange buffnya jauh banget 10-3, purple-nya ya selisih 2, tapi orange buffnya nih. Orange buff itu tempatnya si Sunshine kan? Terus juga ini di menit 12, bedanya udah 13.000. Ya terlalu jauh. 13.000 nih udah terlalu jauh dan kayak ya udah, there's nothing that can do dari Ulfenar yang akhirnya ya oke, reset, kita akan fokus next game. Iya. Tapi berarti dengan munculnya Esmeralda ini menjadi satu kejutan juga yang ternyata impact-nya juga bagus. Dan pastinya untuk MVP di game yang kedua, MVP by GoPay akan kita sematkan kepada Z, Z. jungler ya. Dan muncul kembali dengan Suyo, yang membawakan Suyo cukup tanky dan berarti bawain Swift, Master Emblem Assassin dengan Impure Edge. Tapi ya War X ini jadi membuat dia memang cukup strong ya. Tapi jelasnya Suyo-nya dibantu dengan Bruno Parsha nih. Jadi burst-nya ini sangat cukup sekali. Gatot Kaca dengan Esmeralda cuma jadi bagian memberikan efek stun, megangin musuh. Dia penganut quotes dari salah satu hero. Apa tuh? What doesn't kill you make you stronger. Lagu dong jadi. Ada quotes itu, mati ada kalau Ada ya? Iya, dan ya tanpa tumbang sama sekali, dan ini dia untuk segi recapnya. Iya, ini sangat-sangat one sided ya. Di awal kita melihat Outfielder ini masih bisa lah di awal-awal sini untuk bisa memberikan perlawanan juga. Masih ada pertukaran-pertukaran yang mungkin bisa dilakukan.
Tapi terpegang juga mereka pada akhirnya lambat-lambat launnya ya. Karena di awal tadi dari fracture yang diberikan dengan TNC masih belum bisa memberikan impact besar. Berbeda dengan di FYG ya. Dimana impact mereka ya udah tinggal bersatu langsung tumbang dan mereka langsung bisa incer buat pemain-pemain yang lain. Yep. Dan momen-momennya ya mungkin bukan di turtle juga ya. Tapi lebih ke team fight-nya. Dan lihat tuh betapa besarnya peluang yang didapatkan ketika Sunshine-nya mati berulang kali. Iya, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, itu terus-terusan terus. Seperti ini, si Sunshine-nya bener-bener dikejar terus-terusan. Lagi mau jalan, di gap juga dan gak ada ruang gerak sama sekali ya untuk bisa masuk ketika mereka udah hilang buat tarat-taratnya semuanya. Jadi untuk masuk ke jungle yang memang minim ya untuk vision-nya, ya akhirnya dipegang semuanya dengan